Ini adalah iQOO Z11. Hingga video ini dibuat merupakan smartphone dengan kapasitas baterai terbesar yang pernah ada di Indonesia, 90-20 mAh. Gue ngetes selama 2 hari full, kira-kira habis setelah berapa jam? Yuk kita bahas. Jadi ceritanya gini, gue kebetulan ditawarin untuk nyoba duluan smartphone dengan baterai paling besar sejauh ini, 9020 mAh. Gede banget, bukan 90210 ya. Kemarin gue sempet dengar bahwa Realme mau launch namanya Realme Nazo Power. Itu kalau nggak salah baterainya 10.001 mAh, tapi kayak udah kayak power bank nggak sih? Iya sih. Tapi sampai sekarang belum rilis di Indonesia, dan yang iQOO Z11 ini udah duluan. Nah, selain itu dia juga menang di 2 hal penting. Yang pertama, baterai 9020 mAh ini lebih tipisnya hampir 1 mm, terbuat dari silikon karbon, dan Z11 ini bisa ketebalannya itu di bawah 9 mm. Kedua, dia punya charging yang lebih cepat di 90 watt. Ini penting untuk baterai gede. Kita nggak mau punya baterai yang gede tapi chargingnya itu pelan banget. Nih, untuk kejar 100%, iQOO Z11 itu nggak sampai 70 menit. Kenceng loh itu untuk ukuran 9000-an mAh. Umur kita tuh nggak kebuang di nunggu baterai chargingnya. Ya, mendingan nunggu buat dia bales chat, ya nggak sih? Balik ke cerita, kondisi pemakaian untuk testing gue yang gue bilang tadi, waktu itu tuh gue nggunain kartunya udah koneksi 5G, udah auto ya, tergantung sinyalnya itu gue lagi ada di mana. Dan gue jalan-jalan. Dan selama di rumah, dia pakai WiFi ya tentunya. Dia login ke WhatsApp iya, Spotify iya, Instagram, Threads, TikTok, dan juga semua layanan Google, termasuk emailnya. Termasuk nonton YouTube juga gue pakai. Jujur, gue nggak pindahin semua sih. Nggak ada M-Banking, nggak ada Gojek Grab, dan nggak ada e-commerce yang lainnya. Itu gue taruh di handphone satunya lagi lah. Tapi itu kecil lah, kecil. Gue charge semalaman nih, dari Sabtu ke Minggu, full 100%. Gue lepas sekitar jam setengah 6 pagi sebelum gue berangkat padel. Gue foto kucing gue dulu nih. Baterainya masih 100%. Oke, kita mulai dari situ tuh. Lanjut, di jam tujuan di tempat padel temen gue di Target di Ampera nih. Kalian harus coba by the way, tempatnya enak banget, AC segala macam. Gue videoin ini dengan keadaan baterai masih 100%. Kalau nggak salah jam tujuan pagi. Selesai padel 3 jam, gue berlima by the way, cukup ambi ya. Kita foto bareng dulu, satu udah pulang tapi dia jam 9 kurang, baterainya masih 98%. Nice nggak tuh? Dari situ gue lanjut potong rambut langsung di City Boys, Panglima Polim. Gue juga kenal tuh barber gue, ya silakan cek bagus. Gue selesai foto jam 10.24, 94%. Tentu dengan pemakaian WhatsApp, Instagram, dan teman-teman yang tadi gue sebut. Masih normal pemakaian. Makan siang, pamer diet gue dulu, lagi catering di Les Salt. Dia 11.29, baterainya masih 91%. Sejauh ini artinya udah 6 jam digunakan normal, baru berkurang 9%. Bahkan setelah 8 jam, gue post lagi sambil nunjukin bahwa 5G-nya itu aktif loh, itu masih 85%. Wow. Lanjut ke acara ulang tahun anaknya temen gue. Temennya anak gue, ya sama sih. Itu gue pakai foto jam 2 lewat, ya hampir setengah 3, dia masih 82%. Terus menutup malam di IG Story, gue post pemakaian gue yang sekitar 13 jam setelah terakhir charging tadi. Itu 2,5 jam screen time, jam setengah 8 malam, masih 74%. Ngeri nggak tuh? Setengah hari itu cuma pakai sedikit lebih dari 15%. Besoknya setelah semalaman gak di-charge dan gak dimatiin, masih aktif, di Senin pagi gue mulai dengan olahraga subuh gue seperti biasa. Itu jam 4.38 gue pakai buat video, bahkan masih ada 67%. Itu artinya hampir 24 jam itu baru terpakai 34%. Lanjut jam 11 siang sambil gue medical check up tipis-tipis di rumah sama tim, cuma ngecek kolesterol sama vitamin D sih bareng tim. Itu dibantu Halodoc, baterainya gue post lagi masih 54%. Sesiangan lanjut, jujur gue nggak pakai HP-nya karena komunikasi gue banyak di WhatsApp dan sosmed yang ada di komputer hari kerja itu. Jadi gue konekin semuanya ke komputer. Jadi smartphone agak nganggur, jadi agak hemat. Nah, tapi kebetulan sorenya gue diundang untuk launching Vivo X300 Ultra, smartphone raja terakhir urusan perkameraan yang bagus banget. iQOO Z11 gue bawa untuk liputan. Biasalah, gue pakai buat foto-foto, nulis-nulis di IG Story. Terus gue ninggalin tempat acara tuh sekitar 6:30 lah lebih. Dan baterai gue berapa coba? 24%. Mulai menipis nih setelah dipakai selama 36 jam lebih. Terus gue capek malamnya, udahlah nggak banyak pakai HP lagi, family time. Akhirnya gue tidur, gue
gue matiin, masih nyala HP-nya, nggak di-charge lagi. Gue lanjut bangun, besok paginya gue lari di treadmill jam 5:30 pagi, gue pakai foto, tinggal 18%. Lanjut bikin konten review, perbandingan antara dua handphone masih 11%. Dan akhirnya harus ke dokter gigi hampir jam 10, bener-bener titik darah penghabisan di 4%. Gue konsul, gue cek lagi sesudahnya jam 11-an, habis, mati, nggak bisa dinyalain. Nah, kalau dihitung-hitung, ternyata iQOO Z11 dengan baterai 9020 mAh, dia bisa bertahan lebih dari 48 jam. Tepatnya 2 hari, 6 jam, 8 menit, atau 54 jam lebih. Wow. Iya, gue tahu bahwa ini bukan screen time yang nyala terus, kita habisin buat nonton, buat segala macam, buat main. Dan memang ada aplikasi yang nggak sepertinya yang gue bilang tadi, gue pakai di tempat lain, tapi di sini nggak gue pindahin, ada juga. Tapi ini udah luar biasa banget gak sih? Gue nggak pernah pakai HP yang udah kayak pakai smartwatch atau pakai smart ring yang nggak ngecharge setiap hari. HP apapun yang gue pakai, pasti malam tuh udah di bawah 30%. Nah, ya nggak apa sih, karena memang malamnya gue udah ritual harus ngecharge, nggak masalah juga. Bertahan sampai 9 malam aja itu udah cukup buat gue. Tapi sekali-sekali itu gimana kalau gue lupa ngecharge? Atau gimana kalau pemakaiannya untuk orang-orang yang lebih ekstrim lagi dari gue, yang kerja di lapangan, yang ribet mau bawa power bank atau charger, atau bawa charger tapi sulit dapat tempat nyolok buat chargernya. Baterai segede gini nggak cuma cocok buat yang kerja lapangan, tapi cocok juga buat yang harus standby terus-terusan. Entah lagi dalam keadaan darurat, misalnya pekerja darurat, atau memang kerjaannya demanding banget aja, bosnya toksik aja. If you know, you know. Cocok juga buat yang anxiety. Baterai di bawah 50% dikit udah rungsing nyari tempat charging. Gue kenal tuh yang gitu-gitu. Atau cocok buat yang butuh secondary phone, dimana flagshipnya bisa dipakai buat kamera, layar lebih besar misalnya, foldable, atau misalnya first phone-nya itu adalah beda OS. Ini bisa jadi backup untuk kita yang mau selalu connected. Bahkan honestly speaking ya, bisa jadi power bank untuk smartphone utamanya. Power bank yang bisa banyak. Fitur lainnya nanti gue sebutin deh, ini nggak cuma baterai gede doang. Soalnya layarnya itu, dia tuh kayak flagship, 144Hz refresh rate, AMOLED, resolusinya 1.5K, bezelnya tipis banget, otaknya pakai Snapdragon 7S Gen 4, ditambah 7K VC cooling ngebantu ya kayak ngestabilin suhu dan bikin baterai lebih awet lagi. Cocok untuk kalian yang gamingnya juga nggak mau putus, streaming mungkin. Main kameranya juga cukup banget untuk buat keseharian kita ya, misalnya ya. Lo bisa lihat kan hasil-hasilnya tadi, beberapa yang gue post di story, enggak beberapa, 2 hari kemarin itu ya gue post semuanya hampir pakai iQOO, kecuali yang dimana gue lagi pegang iQOO-nya itu nggak pakai iQOO Z11-nya. Nah, dan yang terakhir ada juga yang salah satu OS favorit gue, Origin OS 6 yang udah clean, smooth, dan bisa connect ke Windows or Mac melalui Office Kit-nya. Bikin transfer kerjaan tuh, file-file kerjaan jadi lebih gampang. Be it as a primary phone atau HP kerja, second phone maybe. Nah, satu lagi deh, alasan baterai besar itu penting. Kalau kalian sebagai leader atau atasan atau orang tua yang gak mau denger alasan seseorang gak bisa dihubungin karena bateraiku habis, gak ada tempat buat ngecharge, gak ada power bank, cocok tuh. Jadi gak ada alasan lagi. Well, think about it. So many reasons to consider this phone, iQOO Z11. What do you think? Let me know in the comments below, and bye now. Be nice.